Tes, tes, tes. Bagus suaranya. Halo, halo. Bagus gak suaranya? Pas. Coba Beda lagi. Tes, tes. Halo. Sudah? Ya. Terima kasih juga.
Hari ini kita akan merayakan Hari Doa Sedunia dengan materi yang disiapkan oleh Komisi Hari Doa Sedunia dari negara Taiwan yang bertema Aku telah mendengar tentang imanmu. Perayaan Hari Doa Sedunia ini sebagai wujud kebersamaan dalam gerakan oikumenis oleh gereja-gereja di Indonesia dengan gereja lain di dunia. Sekilas tentang Taiwan dan ornamen yang ada di Taiwan adalah negara yang dikelilingi lautan yang ditandai dengan kain yang ada di altar ini. Kain biru yang artinya Taiwan dikelilingi oleh lautan. Kain hijau yang artinya Taiwan ditutupi puncak gunung. Kain kuning dan kain putih ini yang artinya kaya akan sumber daya alam dan dipenuhi dengan bunga-bunga yaitu bunga lili dan bunga anggrek. Sebagai tanda solidaritas, kami mengajak kita semua dengan kerelaan hati berbagi berkat Tuhan melalui pengumpulan persembahan Hari Doa Sedunia yang akan diperuntukkan bagi program kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan dan anak di negara-negara anggota. Hari Doa Sedunia yang akan dikirimkan melalui Komisi Hari Doa Sedunia Internasional dan untuk memperdayaan perempuan dan anak di Indonesia melalui PGI. Persembahan Hari Doa Sedunia yang terkumpul dikirimkan lewat setoran ke kantor Sinode GKPS untuk diteruskan ke PGI. Marilah kita memulai kebaktian Hari Doa Sedunia tahun 2023.
Marilah kita memulai kebaktian Hari Doa Sedunia. Selamat datang atas nama para saudari seiman di Taiwan. Kami hendak menyambut Anda semua untuk bergabung bersama dalam ibadah saat ini. Saudara dan saudari yang terkasih, melalui perayaan ini, kita hendak berbagi pengalaman dan menyaksikan kasih karunia dan karya agung Tuhan yang luar biasa.
Terpujilah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan pulau indah ini yang diselimuti hutan pegunungan dan dipelihara oleh lautan. Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang ke Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar Injil dan menerima kasih karunia keselamatan. Biarlah nama Tuhan dipuji, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Sejak abad ke-16, Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial dan politik, dan integrasi. Dengan rahmat Tuhan, orang-orang di pulau ini dapat hidup damai. Taiwan menunjukkan keramahan yang besar dan bersedia membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Allah yang murah hati, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Tuhanlah sumber berkat, kepadanya lah kita memohon berkat dan perlindungan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 350, bait 1 dan 2. Pada bait kedua, jemaat berdiri. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami dan telah menggunakannya dengan cara yang tidak benar yang menyebabkan polusi dan kepunahan berbagai spesies. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami egois dan tinggi hati. Kami telah mengabaikan martabat hidup manusia. Kami juga mengabaikan kebutuhan minoritas, migran, dan imigran. Kami mendengar jeritan dari alam, wanita, anak-anak, dan orang muda. Tetapi kami belum cukup berbuat untuk menanggapi rahmat yang kami terima. Tindakan kami ini telah menyebabkan banyak orang tertindas dan menderita. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berita pengampunan. Ya Allah, Engkau setia dan benar. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi kami roh kebijaksanaan dan hikmat agar kami mengenal-Mu
dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran kekuatan-Mu yang tak terukur. Amin. Amin. Yesus Penebus, dengarlah seru doa kami. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kami telah mendengar kisah iman para wanita dan anak perempuan di Taiwan, dan kami mengirimkan surat dorongan kepada mereka. Mari kita dengarkan surat-surat itu. Saudari Paucu terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu, saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda mempengaruhi saya. Dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai, dan memilih sampah di rumah. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik. Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan. Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi penataian yang baik atas ciptaan Tuhan.
Saudari Penjiau yang terkasih, saya telah mendengar tentang iman Anda. Anda seorang wanita parubaya telah menjadi berkah luar biasa bagi para wanita dengan usia yang sama. Sebagai ibu rumah tangga, Anda telah mengabdikan diri untuk keluarga Anda selama beberapa dekade. Ketika Anda mencoba mencari pekerjaan menghidupi keluarga, Anda mendapat tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga. Sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengajarkan tenun tradisional dan menjaga budaya. Kini semakin berkat luar biasa yang mengilhami banyak saudari di luar sana. Jojo yang terkasih, ketika masih muda, ayah Anda meminta Anda untuk mendapatkan pekerjaan, alih-alih membiarkan Anda mendapatkan pendidikan. Dari sudut pandangnya, Anda perempuan tidak membutuhkan pendidikan, tetapi untuk menikah. Namun, Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta Tuhan memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda, sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia mendapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian, atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetap saja Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Saudari Perth yang terhormat,
Sebagai petugas kebersihan rumah sakit di garis depan selama pandemi COVID-19, Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Anda tidak dapat pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil resiko menulari ketiga anak Anda yang masih kecil. Berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan resiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga, sehingga Anda merasa frustasi dan kesepian. Saya sangat terkesan dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan sumber kehidupan saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Saudari Daiken yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda ketika usia Anda 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Meskipun mengalami derita masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada Juru Selamat kita, untuk menolak semua label negatif, dan untuk menciptakan gambaran baru. Sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak, dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengarkan. Kami berterima kasih atas kehadiran
Kristus yang hidup. Saatnya sekarang kita dengarkan Mars Inang GKPS. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Pertama nanti dari Inang GKPS Cipayung, dilanjutkan oleh Inang GKPS Cibubur,
lalu dari Inang GKPS Lubang Buaya, dan yang terakhir persembahan pujian dari Inang GKPS Cililitan. Waktu dan tempat kami persilakan.
kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama dan yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tes 1, 2. Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam HDS kali ini firman Tuhan bagi kita diambil dari Efesus pasal 1, dimulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ayat 19. Dan mungkin kita sudah baca beberapa kali waktu perayaan di gereja, saya baca kembali, demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengarkan tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Inang. Shalom. Ini April Mop ini. Makanya tadi aku datang jam 10. April Mop, jadi bukannya terlambat karena memang surat yang sampai kepada pendeta itu jam 10. Dan memang Halani Nasiam begitu bersemangat untuk HDS. Ya, Halani semangat Nasiam sampai jam 8 itu maro. Bahkan Tuaria Cibubur, mana bercibubur. Jam 8 aku berangkat Pak Pendeta besok ini. Kita bayangkan itu jam 8 harus berangkat. Iya, syukurlah boleh kita jumpa Bani Panorangon. Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pernah dengar cerita enggak ada mihun dan Indomie? Mihun begitu iri sama Indomie.
sekali dia. Karena memang Indomie itu sangat laris. Disukai banyak orang. Sehingga di supermarket mereka nggak pernah saling sapa. Tidak pernah tegur sapa. Mereka jalan masing-masing di supermarket. AGP Holy Mars Riap di rak itu di supermarket. Mereka diam-diam wae. Karena saking irinya Mihun ini. Sampai dia menjelek-jelekkan si Indomie. Dasar kribo, keriting, jelek, gemuk, kuning lagi. Tapi disukai orang. Nah, walaupun seperti itu kata-kata si Mihun kepada Indomie, Indomie tenang aja, dia diam aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Mau dikatain jelek, dikatain keriting, dikatain kribo, mau apapun, si Indomie santai-santai saja. Karena memang dia ya disukai orang, nggak tahu kenapa. Mulai danak sampai nama tua, sampai nama lo mati. Ya ada orang mau mati, sebelum meninggal harus minta Indomie dulu. Habis makan Indomie panas-panas, selesai dia. Nah, tidak berapa lama, besok pagi-pagi seperti ini, toko supermarket membawa spaghetti ke dalam supermarket, dijajakan di rak. Spaghetti, tahu yang spaghetti? Mie gomak. Mie gomak doang. Nah, karena saking bencinya si Mihun ini, saking bencinya, dia turun dari raknya, dia pukul kepala si spaghetti, mie gomak. Dasar Indomie jelek, keriting, kamu pikir aku nggak kenal? Kamu itu Indomie yang jelek, yang kribo. Walaupun kamu rebonding, aku kenal kamu. Iya kan? Lurus doang. Ya artinya begitu, iri hati. Inang, itu bukan hanya cerita semata, jangan-jangan juga dalam kehidupan kita sering terjadi. Jujur Inang, mari jujur, tanya hatimu sekarang. Ketika melihat kesuksesan orang, apa yang ada dalam hatimu? Ketika melihat kebahagiaan orang, ada orang menerima berkat, menerima promosi, bahkan disukai orang banyak, jujur Inang, apa yang ada dalam hatimu? Apakah memang dalam hatimu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, mobil baru Kak Onda, aku bisa nompang. Kira-kira seperti itu. Atau jangan-jangan, iri hati, kayak Mihun. Dan iri hati itu luar biasa sekali dampaknya, luar biasa. Karena iri hati adalah perasaan tidak suka, tidak bahagia, tidak senang melihat kelebihan orang lain. Padahal Yakobus 3:16 mengatakan di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Sekali lagi, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Di mana-mana ada iri hati, di kantor ada. Si A iri hati kepada si B, karena apa? Karena dapat promosi, karena dia dapat mungkin ya dikasih SPJ atau segala macam perjalanan ke luar negeri ada. Di gereja juga ada yang namanya iri hati. Ada majelis A, iri hati kepada majelis B. Ada pengurus A, iri hati kepada pengurus B. A, B. Jangan diulang pikir gor-goran dari ganda, hanya itu sekedar huruf saja. Jangan dipanjangkan. Nah, ada di mana-mana. Di sekolah ada iri hati. Nah, yang jadi pertanyaan Hubani Nasiam Inang, sekali lagi, apa yang ada dalam pikiran kita? Ketika melihat ada orang yang semakin diberkati, ketika ada orang melihat semakin ada perkembangan yang luar biasa, dia ada perkembangan ekonomi, perkembangan semuanya berkembang, termasuk perkembangan rohaninya. Apa yang terjadi dalam hatimu, Inang? Apakah kita mengucap syukur, berdoa, dan meminta kepada Tuhan, jadikan aku seperti dia juga, aku mau diberkati? Atau jangan-jangan kita menjadi iri hati, dan ingin memukul sang spaghetti. Karena saking bencinya, dia tidak bisa membedakan mana Indomie, mana spaghetti. Saking bencinya kita, kadang kita tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya buruk, karena iri hati itu menutup pintu mata hati kita melihat kebaikan. Iri hati itu bisa menutup mata hati kita melihat berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita dan juga yang ada bagi orang lain. Makanya iri hati. Kunci jangan iri hati, jangan membanding-bandingkan. Gak usah dibandingkan, Inang.
Lo jah memikiri pasu-pasu da behalak. Lo jah. Lang tarporum ko si naik asam lambung, opname ma. Habis opname, ia blooding selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Hanya karena iri hati yang tidak bisa kita pendam, tidak bisa kita kelola dalam hati kita. Kita tidak mau membahas iri hati sekarang, tapi kita mau membahas bagaimana sikap Paulus ketika mendengar perkembangan iman Kuria Efesus. Dia tidak iri hati, dia tidak benci, dia tidak marah, tapi justru Paulus bersyukur, mengucap syukur, dan berdoa senantiasa karena melihat perkembangan rohani yang terjadi di jemaat Efesus. Ada perkembangan iman, perkembangan rohani yang luar biasa. Padahal Paulus masih 3 tahun di sana melayani. Dia dengarkan dari Titikus ada berita tentang Kuria Efesus yang begitu luar biasa. Kenapa Paulus begitu bersyukur dan berdoa senantiasa ketika mendengar perkembangan iman rohani yang luar biasa dari jemaat Efesus? Inang, satu kata, karena Paulus terkesan dengan perkembangan iman dan kasih mereka. Ada kata terkesan. Dia mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan atas jemaat Efesus karena apa? Terkesan. Dan ini mari menjadi renungan bagi kita, Inang. Sudahkah orang lain bisa mengucap syukur atas kita, berdoa atas kita, merasa bahagia dengan kita dan senang melihat kita karena ada rasa terkesan melihat kita? Sudahkah para pengurus Inang ini bisa membuat kesan yang baik kepada anggota? Sudahkah kita anggota Inang ini membuat kesan yang baik kepada semua jemaat yang ada dimanapun? Baik Cipayung, Cililitan, Cibubur, dan Lubang Buaya. Adakah orang-orang yang terkesan dengan pelayanan kita? Kesannya apa? Ada kesan yang paket luar biasa. Satu paket. Nah, saud bani tekson aima, bagaimana mereka mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kasih kepada sesama. Inilah paket yang ditunjukkan oleh jemaat Efesus sehingga hidup mereka menjadi terkesan bagi Paulus. Dan ini juga harus kita nyatakan, Inang, sebagai orang-orang yang sudah melaksanakan HDS Bani Panorangon. Mari nyatakan imanmu. Iman itu sama dengan bagaimana hubungan kualitas kita dengan Tuhan. Dan kasihmu adalah bagaimana hubungan kualitasmu dengan sesama. Artinya mari buatlah kesan, Inang. Sebagai apapun kita di dunia tinggalkan jejak yang manis. Agar orang lain bisa mengucap syukur bahagia seperti Paulus. Dan kita didoakan karena dia terkesan. Bukan justru dibanting, dibenci, dan dijatuhkan. Karena kita tidak meninggalkan kesan apapun. Jadi Inang yang beriman. Tidak hanya jemaat Efesus yang beriman, tapi juga jadi Inang yang beriman. Artinya Inang yang beriman adalah kehadirannya, kesaksiannya, pelayanannya, ibadahnya, rumah tangganya menyatu erat dengan Tuhan. Menyatu erat dengan firman Tuhan. Ada konektivitas yang luar biasa dengan Tuhan. Itulah Inang yang beriman. Itu yang mau kita teladani dari Efesus yang beriman. Semuanya terkoneksi dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga pertanyaan bagi kita sebagai Inang yang beriman, sudahkah selalu terhubung dengan Tuhan, Inang? Sudahkah selalu terhubung dengan Tuhan? Bagaimana koneksi kita sekarang dengan Tuhan? Sebagai Inang yang beriman. Nah, paduahon kita mau meneladani bagaimana jemaat Efesus, kita boleh menjadi Inang yang penuh kasih. Inang yang penuh kasih. Iman dalam praktek itu kasih. Nah, iman dalam praktek itu kasih, kata Jakobus. Karena memang iman itu akan mati tanpa perbuatan. Dan perbuatan apa yang mau kita lakukan? Perbuatan kasih. Kasih yang bagaimana? Mari kita baca 1 Korintus 13. Bagaimana Paulus juga memaparkan di sana bahwa sebagai inang yang penuh dengan kasih harus melaksanakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai mungkin ayat 8.
Dikatakan di sana beberapa hal, mungkin ada 10 itu, bahwa kasih itu sabar, kasih itu menutupi banyak kesalahan, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, kasih itu murah hati, kasih itu tidak pemarah, kasih itu ya tidak menutupi banyak kesalahan. Sehingga pertanyaan bagi kita sekarang, sebagai inang yang penuh kasih, sudahkah aku sebagai pribadi menunjukkan bahwa aku ini adalah inang yang penuh kasih? Ada cinta kasih di dalam diriku. Artinya inang, ada kehidupan yang seimbang antara ke atas dan ke samping. Nah, seimbang inang, ulang timpang. Ke atas, banyak orang ke atas luar biasa, ke samping nol. Banyak seperti itu. Ke atas pelayanannya luar biasa, tapi ketika untuk melayani sesama, menunjukkan kasihnya sebagai pengejauhan tahan dari imannya itu, mau tidak mau, bisa tidak tampak. Baru nyatakan imanmu inang dengan kasihmu. Nyatakan imanmu dengan kasihmu. Sehingga inilah yang membuat Paulus terkesan. Dan biarlah hari ini semua jemaat Sareso Cililitan terkesan dengan HDS ini. Sehingga Paulus mendoakan, bahkan semua jemaat ini mendoakan agar inang ini, yang pertama disebut dalam nats kita ayat 17b, supaya kita semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Sudahkah kita semakin mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui firman-Nya, bahkan inang melalui sitaronon pergumulan yang kita alami, itu cara Tuhan untuk memperkenalkan diri kepada kita. Melalui ciptaannya oke, mungkin kita sudah jalan-jalan healing-healing kemana-mana. Lihat itu sebagai ciptaan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, ini aku loh. Makanya yang golau hitam adalah di kehujung, luar biasa ini Tuhan, hebat sekali ini Tuhan. Kita mengenal dia dengan firman-Nya. Dan juga dengan sitaronon, penderitaan, pergumulan yang kamu alami inang, salah satu juga cara Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Jadi mari yang pertama, Asiboy terkesan hidup kita, mari semakin mengenal Tuhan. Enak sekali kalau banyak kenalan. Sudah enak. Banyak urusan yang gampang kalau ada kenalan. Mau ke Pasar Rebo, rumah sakit Pasar Rebo, gampang. Coba kalau tidak ada kenalan, dicuekin kita. Tapi kalau ada kenalan, apalagi kenalan kita luar biasa kedudukannya, pakai meja basah, kursi basah, basah semua, pakai pampers jadinya. Iya. Nggak, mari kita rasakan dalam dunia ini juga inang, begitu enaknya kalau ada kenalan. Nanti juga mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari semakin mengenal Tuhan dalam hidupmu inang. Ada penderitaan, Tuhan, aku mau semakin mengenal Tuhan melalui penderitaan ini. Ada sakit penyakit, biarlah sakit penyakit itu untuk membuat pemahaman baru bagi kita. Ini cara Tuhan untuk menyatakan dirinya kepadaku, aku semakin mengenal dia. Napa duahon, supaya hidup kita terkesan domu bani teks tahun, mari semakin mengetahui panggilan Allah kepada kita. Apa yang diharapkan melalui panggilan kita ini? Inang Hita Ganupan, calling to service. Dipanggil untuk melayani. Itulah hidup orang percaya. Sehingga nas kita hari ini, kenapa Paulus terkesan? Karena mereka melaksanakan, mewujud nyatakan semua panggilan mereka sebagai apapun. Sehingga inang, sebagai AHP Hamsonari, mari penuhi, mari tunaikan tugas panggilanmu. Yang ada di sana adalah kata tunai, bukan cicil. Kan itu kata Paulus. Tunai. Jadi jangan ada yang berpikir mengundurkan diri dari pelayanan ini. Enggak. Nanti mundurnya dokos Al-Fatihah. Baru di situ mundur. Kenapa? Tunaikan tugas pelayananmu. Karena memang itulah pengharapan Allah atas panggilan kita. Panggilan apa? Panggilan sebagai apapun inang, mari lakukan dengan setulus hati. Tidak ada beratnya. Tapi mari lakukan itu. Jadi agar orang terkesan dengan kita, terkesan hubani inangon haganupan, namar HDS bani panorangon,
mari semakin mengenal, mengetahui pengharapan akan panggilanku ini apa. Untuk apa aku dilahirkan? Songoni dudingai kan? Untuk apa? Untuk apa aku diciptakan? Untuk apa aku dilahirkan? Indonesia membutuh doa. Tapi untuk apa? Kadang kita tidak bertanya dalam hati. Untuk apa aku jadi pengurus ini? Ngapain? Untuk apa aku datang bisa jadi ambil bagian dalam HDS ini? Untuk apa? Lu jauh marpea, lu jauh mungkin melayani ke sana kemari. Untuk apa? Ya untuk memenuhi panggilan kita. Panggilan kita untuk melayani Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi paduahon agar orang terkesan dengan semua inang-inangku. Asli terkesan haganupan hubadi inangon, mari inang penuhi panggilanmu sebagai apapun. Baik sebagai majelis atau non majelis, sebagai gereja juga, mari tunaikan tugas pelayananmu. Kalau ada yang berpikir hari ini aku mau mengundurkan diri pendeta dari pelayanan ini, stop, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Nah petuluhon, otik namon inangda, halani ini ka onda makan siang jam 1 pendeta, jadi lamakan khotbahnya ini. Biar pas nanti amin khotbah, makanan sudah datang kita makan. Nah, jadi memang pas kan? Ya itu. Iya, nah petuluhon supaya orang terkesan, mari kita teks tahun supaya kita semakin mengenal kekayaan Allah. Kekayaan Allah. Kita tahu Allah itu kaya. Kaya akan kebajikan, kaya akan anugerah Tuhan. Na ipondos kubata, neberi hubata haganupan. Mari pahami bahwa Allah kita kaya kok. Sehingga kekayaan Allah yang paling luar biasa, Dia telah menyelamatkan kita, Dia sudah menebus kita, sudah memanggil kita, bahkan menguduskan kita bani guluhon. Itu kekayaan yang luar biasa. Bukan seperti kekayaan yang diharapkan dunia ini. Bukan itu, inang. Semua kita mengharapkan supaya apa? Kaya. Tak kaya apa, terserah. Pokoknya mau kaya. Tapi untuk apa bata ganupan dunia orang kumago tunduita? Ternyata inang, kekayaan dunia ini bukan itu yang mau kita kejar. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah surga yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus bagi setiap orang percaya. Mari semakin dikenal itu, inang. Supaya kita bisa berkesan bagi orang-orang. Nah, jadi sonaha pekadata sonari, jangan mengeluh, inang, jangan mengeluh. Nah, gak usah terlalu membebani diri dengan memikirkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Gak usah dibandingkan dengan kekayaan orang lain, gak usah. Nah pasti Tuhan selalu memberikan 100% berkatnya kepada setiap orang. Sadia pejaloham, semua itu 100% dari Tuhan, tunai. Walaupun 100%-nya di sana 100 juta, 100%-nya di sini cuma 100 ribu. Tapi konsepnya Tuhan selalu memberikan berlimpah. Persoalannya bagaimana kita memahami bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan ina perlu hubaku. Nah para pudi, bagaimana kita supaya semakin mengenal kuasa Allah, kekuatan Allah, supaya orang terkesan. Dan kekuatan Allah yang paling luar biasa adalah Injil, yang dapat mereformasi bahkan mengubah hidup kita. Injil hatani nebata. Satu-satunya nyanyian yang dikutip dalam lagu Haleluya, Aima lagu Cina. Ai seng soya hatamu. Iya, itu satu-satunya yang dikutip dari Taiwan. Ai seng soya hatamu. Dan itu kekuatan Allah, kita harus percaya ai seng soya hatamu. Wah, itu Cinanya itu. Lang soya inang, sehingga pelajari, renungkan, bahkan lakukan dalam hidupmu. Karena memang enggak soya, enggak soya. Lang soya. Baca aja, enggak usah dihafal, pokoknya baca aja. Karena kita percaya ada roh hikmah. Naibiri hubata mengajari kita. Inang, segala firman yang kita baca itu akan menjadi alarm bagi dirimu. Akan ada kok yang mengingatkan nanti. Ketika dong pertelemukan, langsung tiba-tiba ada yang mengingatkan, enggak tahu kenapa itu. Tiba-tiba kalau memberi nasihat tiba-tiba, mak, inang ketua memberi podah. Kita blank sebenarnya, tapi karena ada hal yang kejepit seperti itu, tiba-tiba bisa.
Kadang kita heran, kok bisa Tuhan? Ya bisa lah. Karena memang kita tahu ada Injil, ada kekuatan Allah yang akan menguatkan kita. Jadi jalanilah hidupmu Inang dengan kekuatan Allah, yaitu hatani naibata, aiseng soya hatamu. Itu menjadi pegangan kita. Halana Inang ubata ganupan, semua ini hanya bisa kita lakukan, kita terima anggo iha tahun bani teks taon kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Semua ini hanya bisa kita lihat ketika mata hati kita diterangi oleh Injil. Mata hati. Itu yang penting. Karena banyak orang memiliki mata hati yang gelap banipan orang on. Semakin banyak orang yang suka gelap-gelap. Tapi sebagai orang Kristen yang sudah mar-HDS, mari mata hati yang terang itu menjadi idaman kita semua. Sehingga pertanyaannya nang hubatan nang perenungan gak usah dijawab, di WA aja nanti saya. Sudahkah hidupku terkesan bagi orang lain? Dan mendorong orang lain untuk mengucap syukur, dan mendorong orang lain mendoakan seperti Apostol Paulus? Itu yang pertama. Yang kedua, ya jangan iri lah kalau ada orang yang lebih dari kita. Janganlah seperti Mihun yang iri kepada Indomie, bahkan gak bisa membedakan mana Indomie dan mana spaghetti mie gomak. Karena apa? Karena hatinya gelap. Halani lape ijalo hatani nebata. Sehingga benipan orangon, mari saling mendoakan Inang. Mari saling menopang. Mari mengucap syukur atas kelebihan dan kehebatan orang lain. Katakan dalam hatimu ketika melihat orang sukses, orang hebat, ada perkembangan ekonomi, perkembangan rohani yang luar biasa, katakan kamu hebat. Anggoina anak injolma, anak injolma, kamu hebat. Dan ini sangat rendah sekali bagi orang kita, maaf, orang Simalungun. Jarang kita mengatakan jago doho. Hebat doho bah. Anggoina par ala ahamai, par begadumai. Jago do sia do. Hebat deh. Jago do. Anggo hita lang inang. Baru sunai. Sunai do pe. HP halak do mamar portune ranggoya mar kijang ahar pe. Inang baru ini do pe. Masih itu kita. Gak bisa kita saling membanggakan, gak bisa kita saling mengacukan jempol kepada yang lain. Hebat doh. Mungkin itu tanamkan dalam hati Minang sebagai orang-orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Kita semua hebat dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan kami, bahkan memberikan pemahaman baru bagi kami, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan menunjukkan iman kami dengan tindakan praktek kasih kami. Bapa di surga, biarlah orang-orang lain terkesan atas kami karena dua hal ini Tuhan, sehingga banyak orang semakin mengucap syukur dan berdoa senantiasa karena kesan yang kami nyatakan adalah kesan yang luar biasa, menunjukkan kualitas hubungan kami dengan Tuhan dan juga kualitas dengan sesama seiring sejalan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami semakin mengenal Engkau, biarlah kami semakin memahami apa yang Tuhan harapkan atas panggilan kami, dan dengan kuasa yang dari Tuhan, kami boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, karena kami percaya bahwa roh hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan akan Tuhan berikan kepada kami. Inilah yang membimbing kami, mengajar kami untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Hari Doa Sedunia adalah gerakan ekumenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari visi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, bait ke-1, 2, dan 3. Ku
Marilah kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, Taiwan telah terjebak dalam perebutan negara adidaya. Mereka telah terisolasi dari komunitas internasional selama beberapa dekade. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional, Taiwan telah mencoba yang terbaik untuk membantu dunia dalam bidang pertanian, teknologi, kedokteran, dan bantuan kemanusiaan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap orang di Taiwan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kami percaya Engkau akan membuat Taiwan menjadi berkat bagi dunia ini. Penghibur ilahi, Engkaulah Tuhan atas dunia. Kami berpegang teguh dan membawa diri kami dan bangsa Taiwan ke dalam rengkuhan-Mu, serta memohon perlindungan atas kami di dalam kelemahan kami, sebab Engkaulah kota benteng dan tempat perlindungan kami. Tuhan pencipta yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah mempercayakan sebuah dunia menakjubkan yang kaya akan sumber daya alam ini kepada kami. Namun kami mengabaikan tangisan dari bumi yang kami diami ini, dan akibatnya kini kami harus berhadapan dengan berbagai masalah ekologis seperti polusi udara dan air, krisis pembuangan limbah, pemanfaatan lereng bukit yang berlebihan, perusakan habitat, dan perubahan iklim. Ya Tuhan sumber kehidupan, kiranya kebaikan-Mu memenuhi hati kami, membimbing kami untuk menjaga bumi ini. Allah yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu sendiri dan telah memberkati kami. Engkau melihat bahwa itu baik adanya. Kami berdoa untuk perempuan dan anak perempuan yang membawa cinta dan keadilan ke dalam dunia. Roh Kudus, tolong beri kami hikmah untuk memperjuangkan mereka yang terpinggirkan dan tertindas, yang miskin dan tidak berdaya. Beri kami keberanian untuk berbicara untuk mereka dan menginspirasi para pemimpin untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan besar. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dan mereka yang tidak menemukan kelegaan atas penderitaan mereka. Ada begitu banyak korban dari pandemi ini. Tuhan, pakailah kami untuk membantu dan membawa kenyamanan di dunia pasca pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas tuntunan-Mu yang begitu nyata selama wabah pandemi di tahun 2020. Ketika dalam keadaan yang sangat parah, Komisi HDS Negara Taiwan mempersiapkan ibadah yang kami rayakan sekarang di tahun 2023. Allah yang senantiasa peduli, kami berterima kasih karena telah membuat Hari Doa Sedunia sebagai sarana bagi kami untuk membagikan iman kami kepadamu. Kami bersyukur atas para perempuan yang tergabung dalam HDS di Taiwan dalam upaya mereka mengatasi perbedaan dan kesediaan mereka mencari kesatuan melalui rahmat-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan membimbing kami menciptakan jalan menuju kesatuan di dalam Kristus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan mendengar setiap cerita kamu dalam menjaga iman kamu. Kiranya Yesus Kristus memberi kamu hikmah untuk benar-benar menghayati makna penebusan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kamu, sehingga kamu senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jika Dia pandu
Horas mahubata haganupan inang. Puji Tuhan, acara Hari Doa Sedunia yang kita rayakan hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada kita semua inang GKPS Resort Cililitan. Biarlah kita selalu setia dan memuliakan Tuhan. Ya. Saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan kami harap kita masih tetap berada di ruangan ini. Belum ada yang keluar ya. Kata sambutan pertama dari panitia dari Ketua Inang GKPS Cililitan kepada Inang Situa Resti Damanik, kami persilakan. Salam. Horas. Ya, salam sehat ut bata haganupan. Selamat Hari Doa Sedunia. Ya. Puji-pujian sembah kon hita hubani Tuhan na ibata, na tong-tong mambere hasehatan hubata das bani panorangon, boy hita pajupah aima dalam rangka marayahon Hari Doa Sedunia aima inang saresot Cililitan. Parlobe hanami makaton terima kasih hubani Bapak Pandita, hubani PHMJ nami, hubani Bapak Pembimbing, sonai hubani hagenup hubani Ketua Resort, pakoni pengurus, pakoni hubani hita haganupan inang, terima kasih ya tahun hanami hubata haganupan, nadoma mandihuti, aima Hari Doa Sedunia bani panorangon. Jadi hanami langpala bahat barsahap tene, pitah makatahon, semoga ke depan seksi inang Saresot Cililitan semakin solid, semakin kompak, sapangahapan ya inangnya. Mudah-mudahan AHP nagabe program ibani jemaata masing-masing, sonai homa program ibani resort saling mendukung mahita haganupan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih banyak lah, mungkin on halani bahak namar pesta, bahak na izin homa langboy dihut, mudah-mudahan bani partupuata bani nalahoro semakin robahat ni mahita mendihuti. Jadi mungkin ay mahata humban nami, terima kasih, terpuji ma Tuhan tak. Selanjutnya kata sambutan dari PMJ GKPS Resort Cililitan yang diwakili dari GKPS Cililitan, Bapak Situa Anton Ramada. Ya, salam bata haganupan. Iya, nai hormati hanami, nasiam pengurus wanita jemaat naruh bani panorangon, sonai homa age pengurus inang resort naruh koma bani panorangon, sonai homa age pembimbing wanita, pembimbing inang resort, Bapak Pandita, pakon hita haganupan. Hanami mewakili pengurus harian majelis jemaat na adong i Resort Cililitan, maka tahun terima kasih hubata haganupan. Boy terlaksana ibagas nadear kebaktian dan perayaan Hari Doa Sedunia Bani Ari Sadarion Sabtu sada April 2020 tolu dengan penuh ceria ya. Bajunya khas. Aunok kanai bajunya tidak mengikuti begitu ya, karena didominasi oleh merah dan ceria dosa Darion HP. Aku nggak tahu langi huboto sonai, tapi berusaha doa nami, pada akhirnya aku pakai dasi merah biar ngikutin begitu ya. Alani anggodom mah semangat nasiam inang hanami pe maningon semangat ma PHM John minimal dasinya. Iya, jadi puji Tuhan. Nah, jadi songona ibasahon no kana ibani acara buku acara tahun, bahwa yang mempersiapkan buku atau materi na menjadi acuan bata untuk berkebaktian bani panorangon aima komite HDS Hun Taiwan Malasuhur on masada masih Han Taiwan do, tapi masih hita ijon ikut melaksanakan on ma nanyata hon ninok kanayai sebagai bentuk gerakan okumenis
gerakan kebersamaan gereja-gereja nadong Indonesia. Pakon gereja-gereja na adong i luar ni Indonesia na adong i dunia on. Ya. Pasal na patugahkon bahwa sada do hita. Sedea ijai hita ijon. Nah, on mahoma na patugahkon bata bahwa maningon marsitonggo-tonggoan do HP nasada aku lain. Ija-ija HP Marianan, ya. Dan temanya pada hari ini adalah aku telah mendengar imanmu. I have heard your faith. Begitu tadi kutipannya di situ. Mudah-mudahan cara ngomongnya benar karena ada guru bahasa Inggris di sini. Nah, doma hutangar pasal hapor sayaonmu. Begitu ya. Surat daripada Paulus kepada jemaat di Efesus mengapresiasi jemaat di Efesus pasal keteguhan nih hapor sayaon nih sedia. On mahoma kita bayangkan bahwa surat nih hasomanta hun negara nih sedia nadaoh roh kubata ay mahoma nahita basahon tene membasahon ijon. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, inang resort Cililitan dalam Tuhan Yesus, pasal kasihmu terhadap semua orang kudus, AUP tidak berhenti mengucap syukur. Kira-kira begitulah kita membacakan ini. Jadi sadado hita, ijon magorani bab inang hita haganupan, bahwa hita halak napor saya ai mar sitonggo-tonggoan, ya, mengapresiasi yang pantas diapresiasi. Tadi Bapak Pendeta bilang begitu. Jadi unang boys gogohta untuk masahapi sesuatu yang tidak perlu. Ai mana mungkin boy ya pona, tapi yang pantas untuk diapresiasi hita tahun. Kita katakan kepada kawan kita, songon surat ontene. Alan itu hapor sayaunya dikatakan. Martarima kasih doau pasal hapor sayaunmu. Ai mahoma nahita boan bani hari doa sedunia bani panorangon. Janah boy dohoma hita patugahkon membasahonon dari inang jemaat Cililitan membacakan ini untuk inang jemaat Cibubur. Inang jemaat Cibubur membasahonon hubani inang karena Cipayung. Baru kemudian inang Cipayung membacakan ini kepada inang GKPS Lubang Buaya. Kemudian inang GKPS Lubang Buaya membacakan ini kepada inang GKPS Cililitan. Melingkar dia. On mana patugahkon marsitonggo-tonggoan dohita halak napor sayain. Iya, jadi apa istilahnya anggo bahasa budaya nih, anggo bahasa sehari-hari ini, maningon marsi huning-huningan doita, unang marsi agong-agongan. Sonaima, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Inang, Ketua Resort Inang GKPS, Inang Situa Onda. Shalom. Malas duhur tainang. Jadi yang kuhunono yang lebih onita ganupan jenges-jenges. Tapi memang sedikit agak berbeda. Waktu di Lubang Buaya kostumnya jauh lebih meriah ya. Jadi yang gonhuida nggak ada yang khas. Angge tahu non Taiwan, saya juga nggak tahu kalau ini Taiwan. Pokoknya masina mau tik kenai dong. Ya, sukacita. Halani doma mardalan acara HDS Bagas Sadarion. Nah pertama sekali parlo behita maka tahun terima kasih bagal hubani Tuhan Yesus karena kasihnya, karyanya, kehebatannya kita menjadi inang yang hebat. Amin. Nah paduahon terima kasih bani Bapak Pendeta nami nadop sirsir mendampingi hanami ijon bani pelayanan pembawa khotbah anjana hanami sangat-sangat terberkati.
hasil penekan songone tonham ada keterlambatan permasuk, itu hanya kesalahan teknis. Jadi hanami minta maaf. Namangihut hubani nasiam PHMJ nami, nadop mambere tempat huban nami inang saresok cililitan, bani namandalanhon acara HDS Ibagas Sadarion. Terima kasih bani hasir siron nasiam hadir. Sonai homa bani hasir siron nasiam mambere tempat huban nami. Namangihut terima kasih bani pembimbing nami. Na setia tetap mendampingi hanami inang nai resok cililitanon. Hubata ganu paninang nai halongi Tuhan. Malah sur nami. Aku pribadi sebagai ketua sedikit rasa adong pesimisku natuari. Kira-kira dong madong na terdaftar. Adong do inang naro HDS Ibagas Sadarion niurhu. Tapi bani pendaftaran Songon Lubang Buaya ada terdaftar 16 orang. Apakah ada 16 inang ketua? Gak ada ya. Nah, ini butuh komitmen ya. Kalau kita sudah menyatakan hadir, lain hal anggohalan daboritan, hadirlah. Saya kira tidak ada yang rugi kita datang hari ini. Banyak sukacita, paling enggak marfoto malobe. Jadi mungkin izin das nasiam dikasih tadi spare waktu hampir 1 jam lebih. Halani terlambat pendeta. Jadi terima kasih Bapak Pendeta, terlambat ham. Banyak waktu kami untuk berfoto-foto. Ada per jemaat, ada per kelompok, ada per pribadi, ada per samargaon, pakon nalegan-legan. Jadi malah semahur tainang. Mungkin bisa aja tahun depan kita melakukan kegiatan yang sama, HDS yang sama. Tapi momen hari ini tidak bisa tergantikan. Amin. Ya. Jadi tidak ada yang rugi bersekutu bersama memuliakan nama Tuhan. Jadi inang bahatu mungkin kegiatan Ibagas Sadarion. Nah pertama mungkin adong do pesta, adong arisan, banyak hal yang menjadi alasan kita supaya kita tidak hadir pada hari ini. Tapi kita memutuskan hadir pada hari ini untuk HDS. Semangat buat kita ganupan menjadi inang ini berkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah terakhir sekali, Hudida perkembangan semakin hari untuk HDS. Sebenarnya untuk inang sinode, HDS ini sudah tidak harus diharuskan di inang resort. Halani HDS untuk sinode sa GKPS doma adong. Jadi untuk tahun DP hudingat perdana doma dong HDS di jemaat. Jadi mudah-mudahan nanti bani RPL Holy kita akan pikirkan apakah kita lanjutkan HDS inang atau cukup HDS hanya di jemaat masing-masing. Nah, tapi anggo menurut Au tidak ada waktu untuk berfoto-foto dengan kostum yang lucu-lucu, ya. Tapi mari kita nanti rapatkan kembali. Jadi terakhir inang hanami sebagai pengurus inang resort Cililitan sangat mengapresiasi hubani nasiam panitia inang i resort Cililit, inang i jemaat Cililitan, nadop makobaskon acara Ibagas Sadarion, anjanah boy mardalan torsa, semua itu karena dukungan inang jemaat Cililitan. Tepuk tangan dulu inang jemaat Cililitan. Ya, terima kasih domahu bani Cibubur, agepu waluh kalat nasiam, langku mamar vokal grup, tapi roh do nasiam, malah suhur. Jadi tidak ada yang songono tahun nakan, kehadiran nasiam itu sudah memuliakan Tuhan. Ya, amin. Jadi anggo Cipayung mantap nakan vokal grup ai, luar biasa. Jadi apa nakan ge songona sonoma sabas vokal grup poni nurhu. Ya bisalah nanti di-share lagunya, dia jari kami juga suka lagu itu. Ya. Terkhusus subani inangi jemaat Cililitan, halani mungkin tuan rumah, hampir 40 kala naroh. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Cililitan. Peserta terbanyak untuk HDS tahun 2023 inang HDS Resort Cililitan. Sonama sapumban nami, Shalom Mabata, mudah-mudahan HDS ini membawa sukacita bata, anjana boy, apresiasion kita menjadi inang sipartonggo tiang doa buat keluarga, masyarakat, pakon jemaat. Shalom, Horas. Tadi dikatakan tepuk tangan buat kita semua, Cililitan 40, Lubang Buaya sekian, Cibubur sekian. Tapi yang tepuk tangan tuh paling 5 orang. Coba sekali lagi dengan sebanyak ini kita 100 orang. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi dengan semangat, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesemangat kita semua. Dari pagi sudah dandan dengan merah-merahnya kata
Pak PMJ tadi dasinya ikut merah, Pak pembimbing jasnya ikut merah. Multimedia ada juga yang ikut merah. Puji Tuhan, semangat. Merah tanda keberanian. Nanti kita akan ada pembagian hadiah. Kategorinya nanti akan diumumkan. Sebelumnya itu kita dengarkan kata sambutan dari pembimbing wanita GKPS Resort Cililitan, Bapak Situa Simon Silalahi. Horas. Perlu lebih usaha, perlu lebih Cibubur tene. Salam untuk Cibubur. Ya songon nale mas nasiam ya. Abi kata ahon nak kanai ikut bahai. Shalom inang Cibubur. Angkat tangan lebih nasiam. Malas sur. Horas inang Cipayung. Shalom inang Lubang Buaya. Horas subani inang Cililitan. Terima kasih mahubat Haganupan, terima kasih hubani Tuhan, ibani kehadirat ibani sadarion, malah suhur tene, buhi tariap Haganupan, sonai homa na melayani, biarlah Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Na perlu be malah suhur ibani sadarion, buhi riap pita martupu mengadongkon kebaktian, hari doa sedunia, anggon ma ngirida sedunia. Ayo betul nasiam do sedia penduduk di dunia on. Kurang lebih 6, sekian miliar. Jadi jumlah di Kristen mah si bahatan 38%. 4,2 miliar mahala Kristen nadong di dunia. Jadi ibani sepangan orang sadarion, bagian dari kecil yang di dunia ini yang percaya kepada Tuhan berdoa, martonggo, mendoakan hasomata na adong di Taiwan. Bahasa perlu ditonggoh Taiwan. Bahasa sampai dunia menyarankan berdoa untuk Taiwan. Mungkin ada orang kusukun bahas kurta tena. Ibani 1 tahunon, kenapa mesti didoakan mereka? Hal ini memang membotoh kita. Barang siapa pengikut Yesus menyuarakan kebenaran pasti dibenci dunia. Jadi si dia pesonai do. Jadi si dia doma etnik ni lang sepaham. Baru agama lokal nih pe agama Konghucu, baru komunis soma, baru tekanan ekonomi, peperangan. Tapi dengan sungguh kasih Tuhan, berjuang di dia, mereka masih mampu menyatakan kehebatan berkat Tuhan. Aido saya satonggo itu bersadarion, maka nonggohon hasomata. Jadi malah suhuri bani hita inang Resort Haganupan, Resort Cililitan. Bui baik kita kelompok kecil ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Taiwan. Jadi ulang das solani jai, ya kita semua juga mendoakan semua inang ada yang di GKPS, mendoakan juga inang di jemaat masing-masing, mendoakan semua juga para inang yang ada di Indonesia ini. Halani mungkin lang nabo to dah. Bahasa Hollandia sok tahun lang ada ngiban hari doa sedunia untuk bapak ibain. Pengus bapak lang ada ngambain. Inang doa mbain. Memang dua ibu itu kan sungguh luar biasa. Jadi ibani hasil sirna siam Haganupan, ibani pan orang sadarion memberikan waktu, memberikan tenaga, malah suhur. Ini bukan sia-sia. Songon doding tanak kanaikan do. Tolonglah aku Tuhan bimbing aku. Alani bodoh kita do. Makorjahon nama dia rai bahat tantangan. Banyak hal tantangan untuk mengerjakan yang baik. Terlebih untuk memuliakan Tuhan. Ipon orang sadari pasti itu songoneh tahun inang ketua nak kanai bahak do pesta, bahak kegiatan. Tapi kita menyiapkan waktu kita untuk bertempat di sini untuk mendoakan saudara kita itu sungguh baik, sungguh baik. Jadi malah suhur, hal ini botoh kita do, kita bukan manusia sempurna, bukan manusia yang kuat. Makanya tadi nyanyian itu tolonglah aku Tuhan, bimbinglah tanganku, agar tidak sia-sia apa yang saya lakukan dalam kehidupanku. Jadi memang membuat nama daerai malah suhu di bani sadarion, bohi tariap, terlebih bani Haganupan, inang ketua Cililitan, inang ketua Resort, Bapak Pendeta, Bapak Hasuman Naib PHMJ Haganupan, ibani satonggo hita andohar. Kiranya dua kita hari ini melalui khotbah dari pendeta itu bisa disuarakan didengar Tuhan dan itu berdampak kepada khususnya yang di Taiwan yang kita doakan dan berdampak untuk kita juga semuanya.
Jadi biarlah Tuhan menguatkan kita, Hubana siam haganupan, tetap semangat. Walaupun dari kelompok kecil, nakan-nakan uding dicilitan menggunakan muluk mukah ni etek do. Tapi yakin percaya, walaupun dia kecil awalnya, kalau perbuatan baik yang baik dilakukan, itu akan menjadi besar. Songonnya yang mepekas panaido, saya perlu wiswadai miai. Tumbuh dia, marbiur bana ge, nasadahin anul sampai 20. Awalnya dia kecil, tapi kalau itu terus menerus dilakukan dengan kebaikan, itu akan menjalar kepada orang lain. Agi bukan begal, awal ini besar, tapi kalau di dalamnya tidak ada kebaikan, itu akan menjadi kopang dan hancur. Jadi, agi pelang haganupan hadir, anggo ina, hitung dainang ni cililitan ng haganupan, saya rasa ada sampai 600 orang. Dong nomor salak tene. Tapi walaupun sekarang ini hadir, saya hitung tadi kurang lebih sekitar 45-an, cililitan sebahatan, nak kena aku hitung Lubang Buaya 12 halak, Cibubur 2 halak, Cipayung ngolak salah 10 halak. Jadi kurang lebih ya 60-an. Jadi ando harma Tuhan mas-mas kita ganupan, aku sebagai pembimbing nasiam naitodo hicilitanon, sepanjang usaha sama-sama kita mendoakan. Asena siam pe margogo tene. Naru sido homa guna siam inangokkan da berkorja nasiam. Sudah bekerja untuk kebutuhan rumah tangga juga, bekerja juga di rumah tangga juga, banyak hal-hal yang kalian lakukan. Tapi masih disempatkan untuk melakukan doa sedunia ini kan sungguh hebat ini. Jadi biarlah menjadi inang yang hebat kalian semuanya dan diberkati Tuhan. Adong songon hatani lang ha pantun. Kalau di musim hujan menanam sayur-sayuran. Mas tertangkap, kalau di musim hujan menanam sayur-sayuran. Musim kemarau daun-daun berguguran. Perbuatan para inang yang baik-baik, itulah yang disukai Tuhan. Jadi forsaya mana siam, anggota mader di horjona siam pasti suka, Tuhan suka dan kalian makin dikuatkan semuanya ya. Jadi sampai pajupah hitam saya yang banyak acara tanam ngihut, Tuhan Yesus memberkati kita semua, selalu semangat dan selalu saling menopang antara inang. Makasih. Ya, sekarang kita mendengarkan pengumuman dan ada hadiahnya. Ini yang sangat dinantikan. Kepada Inang Erni kami persilahkan. Shalom Inang semuanya. Shalom. Pasti ini di luar dugaan para Inang semuanya. Tunjukin dulu, Kak. Oh, hadiahnya tolong panitia. Hadiahnya tunjukin dulu. Hadiahnya TV 24 in. Kekecilan ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua Inang. Hal ini semua seperti tadi Inang Ketua bilang, semua tampil cantik. Tapi keputusan juri tidak boleh diganggu gugat. Setuju. Karena ini istilahnya hanya sekedar ya membuat suasana lebih meriah lagi. Karena dari penilaian kami pun tidak ada yang pas, tapi dipas-paskan. Paling enggak bordir bajunya yang pas. Tapi malah suhurta. Jadi dari pengurus sebagai menjabui acara ini, kita ada Inang yang perwakilan untuk mendapatkan hadiah kostum terbaik untuk hari ini. Jadi tepuk tangan dong buat panitia. Masa nggak ditepuk tanganin? Jadi ya seperti tadi saya ulang sekali lagi, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak ada yang persis, tapi paling nggak ada sedikit seperti bordir bajunya saja pun. Jadi siapa ya? Ada yang merasa ini nggak ya? Merasa yang agak-agak gua nggak ya? Jadi Inang, yang pertama adalah Inang dari Lubang Buaya, siapa ya? Aduh, coba lihat dulu bajunya. Kira-kira aku enggak ya gitu. Paling enggak ya, kalau Lubang Buaya tadi paling enggak topinya. Jadi kami dari Lubang Buaya adalah Inang
Lurtina Boruhaloho. Ya. Maju ke depan. Maju ke depan, Nang. Iya, Topinya. paling enggak topinya. Kalau dari Cibubur, udah kelihatan dari sini langsung hampir, tapi belum. Kami panggilkan Inang Marlena Borudamani. Topinya juga ya? Ini Kak, ini agak kain-kainnya dikit Kak. Oh, Ikat-ikat kainnya. yang di pinggangnya itu. Kreatif ya? Kreatif dikit gitu ya. Jadi buat dari Cililitan, ini tadi saya bilang, ih mana edaku yang cantik kok nggak kulihat lagi dari sini? Siapa ya? Mana dia nggak ada? Inang Helen mana ya Inang Helen? Di bawah kali Kak. Konsumsi bisa dipanggilkan nggak ya? Iya, kalau Inang Helen tadi dari apanya? Dari bordir bajunya, agak mirip-mirip sedikit. Nah, ini dia yang dari Cipayung. Kayaknya ya tadi kalau dari Cipayung ini, kalau kan baju samaan kan nggak mungkin ya. Sebenarnya saya pingin, tapi cuma namanya aja yang mirip. Tapi borunya beda. Coba tebak siapa dia? Inang Erniwati Boru Saragi, bukan Boru Purba. Ih, turun juga. Lagi ke Taiwan ya? Tinggal Inang Helen nih, mana nih? Lagi dipanggil. Nah, ini dia. Ini dia bordir bajunya kan, paling nggak bordir bajunya agak rapi, dapat hadiah. Jadi inilah Inang para pemenang kita untuk HDS hari ini. Walaupun ini tidak seperti harapan kita ada yang persis seperti yang dari Taiwan, tapi kita tetap sukacita. Jadi tepuk tangan dong buat Inang berempat. Nah, untuk pembagian hadiah kami persilahkan kepada Bapak Pendeta, pembimbing, ketua Inang Jemaat dan ketua resort. Lobe mana siam nang, berena siama hadiahnya. Nanti untuk hadiah berikutnya kalau memang kita tetap ada, coba kita lebih meriah lagi dengan pakaian-pakaian yang sesuai dengan daerahnya. Seru pada hadiahnya. Ya. Malasur, tepuk tangan yang meriah buat pemenang kita. Ya. Foto dong, foto dong. Ih, foto dulu. Foto-foto. Ecek serah dulu. Ih, kok nggak foto? Sini dong yang menang sama pengurus resort. Ih, main pulang-pulang aja, foto lah dulu kami. Buat pengurus resort sini dong kita berfoto sama pemenang. Ih, mana pengurus resort yang merasa dirinya pengurus resort? Ih, Inang Afria sama Inang Erni kok nggak ke depan? Inang Nurlela, Inang Heni, sinilah. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita serahkan kembali ke Karini karena kita akan foto bersama dan foto berjemaat. Oh, bersama aja. Ke depan kan? Ya, selamat yang sudah mendapat hadiah menambah sukacita pada hari ini. Selamat menggunakannya ya, tambah enak makanannya ditaruh di dalam. Sekarang kita akan foto bersama. Yuk kita semua maju ke depan. Setelah itu
doa makan nanti dibawakan oleh Inang PW Lertina Saragi. Oh, Kak. Doa dulu. Kak Onda, kata Inang PW gimana doa makan? Cuma sekalinya foto. Cuma sekali foto. Enggak. Tadi udah sebelum.